Pernah nggak sih, lagi asik ngaca, tiba-tiba mata kita nangkap sesuatu, sehelai rambut yang warnanya beda sendiri. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Kenapa sih rambut kita bisa berubah jadi abu-abu? Tenang, sains di baliknya ternyata seru banget. Kita semua pasti pernah deh ngalamin momen ini. Lagi santai di depan cermin, tiba-tiba ada satu helai rambut perak yang nongol tanpa permisi. Dan pertanyaan pertama yang muncul di kepala biasanya, loh, kok bisa? Kok udah ada uban? Kenapa aku? Rasanya campur aduk ya, antara kaget sama sedikit panik. Eits, tenang dulu. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Ini proses yang super alami. Dan yang paling penting, jawaban ilmiah di baliknya itu, wah, jauh lebih keren dari yang kita kira. Yuk, kita selami bareng-bareng. Coba deh bayangin, setiap folikel rambut di kepala kita itu kayak pabrik warna super canggih. Nah sekarang kita bakal kenalan sama para pekerja di dalam pabrik ini. Siapa aja sih mereka? Oke, kenalan dulu sama bintang utamanya, melanin. Anggap aja melanin ini adalah tinta yang dipakai di pabrik rambut kita. Imewing jenis dan seberapa banyak tinta inilah yang nentuin warna rambut kita, mau itu hitam, coklat, pirang, atau merah. Nah, kalau melanin itu tintanya, melanosit ini adalah para pekerja super sibuk yang tugasnya memproduksi tinta itu. Mereka ini tim produksi yang kerjanya non-stop di dasar folikel rambut. Keren ya? Uniknya, untuk menciptakan semua warna rambut alami di dunia, pabrik kita cuma butuh dua jenis tinta dasar. Ada eumelanin buat warna-warna gelap kayak hitam dan coklat, terus ada pheomelanin buat warna terang seperti merah dan pirang. Nah, perpaduan unik dari dua tinta inilah yang bikin warna rambut setiap orang itu khas dan beda-beda. Oke, jadi kalau pabriknya udah secanggih itu, kok produksinya bisa berhenti? Apa sih yang bisa salah? Nah, di bagian ini, kita bakal intip siapa aja nih para penyabotase yang bisa bikin pabrik warna kita macet. Ini dia nih, daftar tersangka utamanya. Tentu penuaan sama genetik itu faktor yang paling umum ya, tapi coba perhatiin deh yang lain. Stres berkepanjangan, kurang nutrisi, sampai gaya hidup kayak merokok, itu semua ternyata bisa langsung ganggu proses produksi warna di rambut kita loh. Jadi omongan orang tua dulu yang bilang, jangan stres nanti ubanan, itu ternyata ada benernya. Dan ini penjelasan ilmiahnya. Stres itu bukan cuma perasaan, tapi memicu reaksi kimia beneran di tubuh. Hormon stres ini bisa merusak sel-sel induk yang seharusnya jadi calon pekerja baru di pabrik warna. Akibatnya, produksi pigmen pun berhenti. Pabrik manapun kan butuh bahan bakar buat jalan, ya kan? Sama juga kayak pabrik warna rambut kita. Bahan bakarnya? Ya, nutrisi dari makanan kita. Kalau kita lihat di sini, kekurangan vitamin B12 atau mineral penting kayak tembaga dan zinc itu bisa langsung bikin produksi melanin seret. Ini bukti nyata kalau apa yang kita makan itu ngaruh banget ke kesehatan rambut. Oke, setelah kita tahu semua penyebabnya, pasti muncul pertanyaan besar. Apa proses ini udah final? Apa ini akhir dari segalanya? Tunggu dulu. Bagian berikutnya ini mungkin bakal bikin kamu kaget karena ada beberapa penemuan baru yang menarik banget. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau para pekerja pabriknya udah berhenti produksi, apa mereka bisa diaktifkan lagi atau rambut kita bakal selamanya tumbuh tanpa warna? Dan inilah jawabannya yang mengejutkan. Menurut penelitian terbaru, masalahnya itu bukan karena pabriknya hancur atau pekerjanya hilang. Ternyata, ini lebih mirip kayak macet total di level sel. Sel-sel induknya itu masih ada loh. Mereka cuma lagi terjebak di tempat yang salah. Kita bisa bayangin sel induk ini kayak bunglon. Supaya bisa bekerja menghasilkan warna, mereka harus pindah ke lokasi yang tepat di dalam folikel buat berubah jadi sel yang matang. Nah, karena faktor usia atau stres, beberapa sel ini jadi kayak mager alias males gerak. Mereka akhirnya terjebak, nggak bisa dewasa, dan akhirnya rambut baru pun tumbuh tanpa warna. Oke, ilmunya udah dapat. Kita jadi tahu apa yang terjadi di dalam sana. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita susun rencana aksi berdasarkan semua pengetahuan baru ini. Buat yang suka perawatan alami, ini ada salah satu resep yang bisa dicoba di rumah. Masker dari daun kari misalnya. Daun ini kaya banget antioksidan yang bisa bantu menutrisi folikel rambut kita. Caranya gampang, dan ini bisa jadi cara buat ngasih makanan langsung ke kulit kepala. Jadi pada dasarnya ada dua jalan utama yang bisa kita pilih. Solusi alami itu fokusnya menutrisi dari dalam, tapi ya hasilnya butuh kesabaran. Di sisi lain, ada solusi instan kayak cat rambut yang hasilnya langsung kelihatan, tapi kita juga harus paham risikonya. Nggak ada yang benar atau salah kok, semua kembali ke pilihan masing-masing.
Intinya sih begini, menjaga pabrik warna kita itu butuh pendekatan dari segala sisi. Ini dia contekan singkatnya. Kasih nutrisi dari dalam, kelola stres dengan baik, hindari kebiasaan buruk, dan lindungi rambut dari luar. Simpel kan? Pada akhirnya, punya uban itu bukanlah sebuah kegagalan. Dengan pemahaman baru ini, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup, sebagai sebuah babak baru. Mau dirawat, diwarnai, atau justru dibiarkan dengan bangga, itu semua adalah cerita kamu. Jadi, pertanyaannya, bagaimana kamu akan menulis babak barumu ini?